Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penerapan sistem AI dalam hukum dan HAM dengan anggotanya saya Suryani Christine dengan NIM 44251609. Saya Bunga Sintiardi dengan NIM 442504462. Saya Kayla dari NIM 44251076. Saya Fahra Celia Jahra dengan NIM 44251332. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem dan cara kerja AI dapat diterapkan dalam sektor hukum dan HAM. Selanjutnya kita akan membahas peran AI dalam sektor hukum. Nah, pada aplikasi Do Not Pay, beliau merupakan CEO dan founder dari aplikasi Do Not Pay, yaitu Joshua Browder. Dengan Lawyer AI, sistem AI-nya dirancang khusus untuk membantu tugas-tugas hukum, seperti memberikan saran hukum dasar, membuat dokumen, dan analisis kontrak. Jadi, dia tuh bukan menggantikan pengacara sepenuhnya di dalam persidangan. Selanjutnya ada media akses. Jadi melalui aplikasi Do Not Pay iOS by Android bisa diakses menggunakan smartphone maupun perangkat elektronik lain yang memberikan mikrofon dan izin pengenalan suara atau speech recognition dengan interaksi serta koneksi jaringan internet yang stabil untuk akses database atau algoritma dengan tujuan sebagai alat bantu atau legal tool untuk meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, bukan sepenuhnya menggantikan pengacara. Selanjutnya ada cara kerja robot lawyer, yaitu pertama pengumpulan data. Bot ini akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pengumpulan fakta dari inti kasus. Yang kedua, ada analisis data. Jadi sistemnya ini akan mencocokkan dengan database yang besar dan mengidentifikasi celah kesalahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelaan. Lalu ada step terakhir, yaitu terciptanya dokumen hukum secara otomatis. Jadi dokumennya itu siap pakai seperti surat banding atau berkas pengadilan yang telah tercantum dari data penggunanya. Selanjutnya ada algoritma. Natural Language Processing atau NLP yang memungkinkan AI memahami bahasa manusia secara alami yang diketik atau diucapkan pengguna dalam chat. NLP ini juga mengekstrak maksud serta kata kunci dan konteks dari pertanyaan terdakwa. Lalu selanjutnya ada Machine Learning atau ML. Sistem belajar dari ribuan kasus hukum dan dokumen sebelumnya. Jadi menganalisis data historis ini, ML ini mengenali pola keputusan hakim, kelemahan hukum dalam kontrak, serta strategi gugatan yang efektif sehingga saran akan diberikan semakin akurat. Lalu yang terakhir ada rule-based system. Jadi bagian ini adalah sistem yang dikodekan secara eksplisit berdasarkan aturan hukum setempat seperti pasal, prosedur, dan tenggat waktu. Dan sistem ini memastikan bahwa output yang dihasilkan mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Contohnya aturan untuk banding, tilang di kota New York. Peran AI dalam sektor HAM. Kasus perang Suriah, serangan terhadap rumah sakit. Yang pertama ada computer vision atau CV untuk geolokasi, cabang AI yang memungkinkan komputer melihat dan memahami isi gambar atau video dalam konteks geolokasi. CV berfungsi sebagai detektif visual yang menganalisis petunjuk visual dalam foto ataupun video yang menentukan di mana dan kapan sebuah peristiwa terjadi. Lalu ada natural language processing, cabang AI yang memahami, menafsirkan, dan memproses bahasa manusia dalam geolokasi. NLP berperan sebagai penerjemah dan penyaring cerdas yang menggali petunjuk tekstual tentang lokasi dan lautan data tak terstruktur seperti laporan saksi, komentar media sosial, atau transkrip wawancara. Lalu ada kesimpulan, nah keduanya ini bekerja saling melengkapi dalam sebuah sistem geolokasi hybrid. Kemampuan ini untuk menghubungkan petunjuk visual CV dengan konteks
linguistik (NLP) ternyata dapat mengubah data mentah ambigu menjadi bukti forensik yang bergeolasi dengan presisi. Lalu ada cara kerja CV dan NLP, yang step pertama pengumpulan dan proses data. CV bertugas memproses data visual seperti video amatir, foto, citra selektif. Lalu dan NLP bertugas memproses data tekstual, laporan saksi mata, komentar medsos, keterangan video, transkrip berita, dokumen resmi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada step penentuan koordinat. Semua model AI di tahap pertama akan menggabungkan semua petunjuk sehingga CV dapat menghasilkan koordinat potensial dengan mencocokkan filter visual pada peta digital. Lalu ada NLP dapat menemukan nama lokasi di database geografis. Lalu yang ketiga ada visual dan verifikasi manusia, yaitu hasil akhir diproses proyeksikan ke peta interaktif sebagai sebuah pin koordinat yang dilengkapi foto dan video analisis CV, kutipan teks, analisis NLP. Silakan, Farah. Lalu selanjutnya ada Convolutional Neural Network atau CNN. Perumpamaan otak visual AI yang dilatih dengan jutaan gambar untuk mengenali pola dasar seperti bentuk, tepian, dan tekstur. Lalu ada Named Entity Recognition atau NER bekerja seperti stabilo otomatis untuk teks. Digunakan untuk memindai dokumen, laporan, atau media sosial untuk menemukan dan menandai kata-kata yang merujuk pada lokasi, seperti nama, jalan, kota, bangunan, tanggal, dan organisasi. Ini mengubah teks. Ini apa ya? Sorry. Ini apa nggak kelihatan soalnya? Mengubah teks berantakan menjadi data tekstur siap analisis. Lalu ada image matching dan feature detection. Setelah CNN menemukan objek unik, algoritma ini mencocokkan ciri-ciri visual tersebut seperti bentuk jendela atau pola atap dengan database gambar referensi seperti Google Earth atau citra satelit. Proses ini menentukan lokasi pasti dengan mencari kemiripan visual tertinggi. Data Fusion Models, algoritma pengambil keputusan akhir. Ia menggabungkan dan memberi bobot pada semua bukti dari berbagai sumber hasil analisis gambar dari CNN, lokasi dari NER, data waktu, dan sumber lain untuk menghasilkan satu kesimpulan terkoordinasi dengan tingkat akurasi tertinggi tentang apa, di mana, dan kapan suatu peristiwa terjadi. Lalu ada dampak Silakan, Farah. positif. Proses persidangan lebih cepat dan efisien atau analisis dokumen dan data. Membantu hakim dan pengacara membuat pertimbangan berbasis data, mengurangi human error dan biaya hukum. Mempermudah akses keadilan bagi masyarakat. Dampak negatifnya ada risiko pelanggaran privasi serta kebocoran data, potensi bias algoritma dari data yang tidak netral, ketergantungan berlebihan pada AI, keputusan bisa kurang. Ini sorry nggak kelihatan tahu. Mempertimbangkan nilai manusia. Nilai kemanusiaan. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya ada tentang tantangan penggunaan AI. Yang pertama, bias algoritma dan penyimpangan data. Di sektor hukum, pengadilan dapat meminta penjelasan atau explainable AI atas rekomendasi dari AI itu tersendiri. Sedangkan di sektor HAM, database pelatihan AI harus dikurasi dengan memasukkan perspektif korban yang beragam. Solusi yang bisa ditawarkan dari bias algoritma ini yaitu merupakan implementasi dari audit algoritma berkala oleh tim independen yang memeriksa data pelatihan dan output AI untuk mendeteksi bias tersebut. Yang selanjutnya kedua, keamanan data dan privasi korban itu tersendiri. Setiap data tetap tersimpan di perangkat lokal korban atau organisasi. Hanya saja model AI-nya yang diperbarui. Untuk data yang sangat sensitif, penerapan Zero Knowledge Proof yang memverifikasi informasi tanpa membuka data aslinya. Yang ketiga, ketidaksengajaan secara digital. Kesengajaan secara digital. Penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat jejak audit bukti digital atau chain of custody yang tidak dapat diubah, yakni pelatihan literasi digital forensik bagi aktivis HAM. Yang keempat, verifikasi dan disinformasi. Penggunaan platform crowdsourcing transkripsi untuk cross-check bukti. Pengembangan watermarking digital untuk materi otentik. Selanjutnya, untuk solusinya. Implementasi audit algoritma, penggunaan sistem enkripsi end-to-end dan federated learning, lalu pengembangan detektor manipulasi digital, dan membangun jaringan verifikasi kolaboratif antar organisasi HAM. Baik, Surat sekian tutup. presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.